Oke, sekarang kita belajar definisi nilai mutlak ya. Nah, ini materinya penting karena akan kita gunakan nanti di pertidak sama nilai mutlak juga. Nah, definisi nilai mutlak tuh kayak gini, teman-teman. Mutlak X ini bisa menjadi sama dengan dia tetap X ya, nggak berubah sesuai isinya, jika di dalam mutlaknya X-nya itu positif atau nol. Atau bisa kita tulis lebih dari sama dengan nol. Oke? Sekali lagi, kalau isi di dalam mutlaknya positif atau nol, maka nilainya sama dengan nilai mutlak itu. Ya, sama dengan nilai ini apa adanya. Nah, akan menjadi negatif X atau kita kali negatif jika di dalamnya itu negatif, jika X-nya kurang dari nol. Ya, contohnya, berapakah mutlak 7? Karena dia udah positif isinya 7, maka nggak kita apa-apain lagi, maka hasilnya tetap 7. Nah, ini berdasarkan definisi. Gimana kalau mutlak negatif 7? Kalau hasilnya atau kalau isinya negatif ya, kalau isinya kurang dari 0, maka kita apain? Kita kali negatif. Maka ini kita kali negatif. Jadi negatif, negatif 7. Maka hasilnya positif 7 juga. Oke? Sekali lagi. Kalau isi di dalam mutlaknya positif, maka dia apa adanya, kita tulis lagi. Tapi kalau isinya negatif, maka kita kali negatif. Itu nilainya. Ya. Nah, contoh lagi. Mutlak 2x tambah 6. Ini gimana tuh? Dia akan sama dengan tetap 2x tambah 6 jika gimana? Jika 2x tambah 6, jika isi di dalam mutlaknya positif atau 0, lebih dari sama dengan 0. Ya. Dan sebaliknya ini kita kali negatif akan sama dengan negatif 2x tambah 6. Ya, kita kali negatif atau ini sama aja dengan negatif kali positif. Negatif 2x, negatif kali plus 6. Min 6 akan sama dengan ini jika di dalam mutlak 2x tambah 6-nya nilainya negatif, kurang dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba beberapa soal latihan. Kita bahas, teman-teman perhatikan, catat ya. Kalau ada yang kurang mengerti, silahkan isi kolom komentar nanti. Oke, soal pertama. Hasil dari mutlak 13 dikurangi mutlak negatif 3. Mutlak 13 itu nilainya berapa? Kalau positif ya tetap positif kan? 13. Dikurangi mutlak negatif 3. Ini negatif, berarti jadi positif 3. Jadi dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 10. Gitu ya. Ini sama aja dengan 13 dikurangi 3. Hasilnya adalah C, 10. Oke, contoh kedua. Mutlak 12 per negatif 18 kali mutlak negatif 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Caranya atas dibagi berapa tuh? Dibagi 6 ya. Atas bagi 6, bawah bagi 6. Jadi ini kalau kita sederhanakan menjadi mutlak negatif 12 dibagi 6. Itu kan 2 per 18 dibagi 6 itu 3. Jadi mutlak negatif 2 per 3 kali mutlak negatif 6. Ingat, mutlak itu mempositifkan. Jadi karena ini dimutlakan, berarti hasilnya positif ya. 2 per 3 kali negatif 6 juga sama, dimutlakan menjadi positif 6. Gitu. 2 kali 6, 12. 12 dibagi 3, 4. Jadi jawabannya adalah positif 4. D. Simpel kan? Oke, contoh ketiga. Untuk X sama dengan negatif 3, nilai mutlak 6 dikurangi mutlak X dikurangi 5 adalah, nah ini tinggal kita ganti aja ya nilai X-nya dengan negatif 3. Jadi ini sama aja dengan mutlak 6 dikurangi mutlak, ini mutlaknya ada beberapa ya, mutlak X-nya teman-teman ganti dengan negatif 3. Mutlak negatif 3 dikurangi 5. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang dari dalam. Ini berarti mutlak 6 dikurangi mutlak negatif 3 kan positif 3. Ya, 3 dikurangi 5 ini juga masih dalam mutlak. Di luarnya ini masih mutlak lagi. Sama dengan mutlak 6. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Dikurangi mutlak negatif 2. Ya, sama dengan 6 dikurangi mutlak negatif 2 positif 2. 6 dikurangi 2, 4. Mutlak 4, ya 4. Jadi jawabannya adalah E.
Oke, sekarang kita ke contoh keempat. Jika fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8, maka f negatif 1 sama dengan... Nah, di sini diketahui fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8. Kita akan mencari nilai f negatif 1. Caranya kita ganti aja x-nya dengan negatif 1. Maka ini akan menjadi mutlak 4 kali x. Berarti 4 kali negatif 1 dikurangi 8 gitu. Sama dengan 4 kali negatif 1 negatif 4 dikurangi 8. Masih dalam tanda mutlak. Negatif 4 dikurangi 8 negatif 12 ya. Mutlak negatif 12. Ingat mutlak itu mempositifkan, jadi hasilnya ini positif 12 ya. Hasilnya adalah positif 12. Jawabannya D. Oke, lanjut ke contoh kelima. Nilai dari mutlak negatif 20 tambah 2x tambah x kuadrat untuk x sama dengan negatif 5 adalah, nah x-nya tinggal kita ganti aja dengan negatif 5 ya. Maka ini akan menjadi mutlak negatif 20 ditambah 2x, itu berarti 2 kali x-nya kita ganti negatif 5. Ditambah x kuadrat sama, di sini x-nya kita ganti lagi negatif 5 dikuadratkan. Sama dengan mutlak negatif 20 ya. 2 kali negatif 5 negatif 10, berarti ini akan kurang 10 ditambah negatif 5 dikuadratkan plus 25. Sama dengan negatif 20 dikurangi 10 itu negatif 30. Negatif 30 ditambah 25 negatif 5. Negatif 5 dimutlakan jadi positif 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke contoh ke-6. Untuk x lebih dari 3, bentuk aljabar dari mutlak 3 min x adalah... Nah, ini kita pakai definisi ya, teman-teman. Masih ingat definisinya? Mutlak x itu sama dengan... kalau x-nya positif, dia tetap x. Ya, jika gimana tadi? Jika x-nya positif atau 0. X lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau di dalamnya negatif, dia kita kali negatif. Menjadi negatif x. Ya, jika x-nya negatif. Oke. Nah, dari sini kita harus ngecek kalau x lebih dari 3 kita masukkan ke sini, hasilnya positif apa negatif gitu, ya. Ambillah x lebih dari 3, kita ambil misalkan x-nya 4 aja. Ya, kita masih ambil x-nya 4. Coba kalau 3 dikurangi 4, negatif kan? Ya enggak? Ternyata di sini isinya tuh negatif, kurang dari 0. Kalau negatif tadi gimana? Menjadi kita kali negatif lagi. Maka mutlak 3 min x, karena isinya itu negatif untuk x lebih dari 3, maka kita kali negatif. Menjadi negatif 3 min x gitu. Ya. Gimana kalau kita kali negatif? Negatif kali 3, negatif 3. Negatif kali negatif x plus x. Atau boleh kita tulis x kurang 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke contoh ke-7. Untuk x kurang dari setengah, bentuk aljabar 3 min 6x adalah... Nah, ini sama, kita pakai definisi juga. Kita masukkan x yang kurang dari setengah, kita cek dia hasilnya positif atau negatif ya. Saya ambil kalau kurang dari setengah, biar gampang x-nya 0 aja. Ya, 0 kan kurang dari setengah. Coba kita ganti x-nya dengan 0, berarti 3 dikurangi 6 kali 0, 0. 3 dikurangi 0, positif 3. Oh, ternyata hasilnya itu positif. Ya. Jadi kalau hasilnya positif, hasilnya ya ini lagi. Ya. Jadi mutlak 3 min 6x untuk x kurang dari setengah, ternyata hasilnya tuh positif. Jadi nggak kita apa-apain lagi. Kita tulis lagi 3 min 6x. Jadi hasilnya ini. Ya, 3 min 6x. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita ke contoh ke-8. Mutlak akar 2 dikurangi akar 5 sama dengan... Nah, ini kita perlu tahu hasilnya tuh akan negatif atau positif ya. Kita pakai definisi di sini. Lihat, akar 2 itu kan lebih kecil daripada akar 5 kan? Ya enggak? Jadi otomatis kalau akar 2 dikurangi akar 5, ini pasti hasilnya tuh negatif. Pasti hasilnya negatif. Kalau negatif diapain coba? Berdasarkan definisinya. Kita kali negatif, maka mutlak akar 2 dikurangi akar 5. Ini karena hasilnya negatif, maka hasilnya nilainya itu kita kali negatif. Menjadi negatif akar 2 dikurangi akar 5 gitu.
Negatif kali akar 2, negatif akar 2, negatif kali negatif akar 5 menjadi plus akar 5. Atau ini bisa kita balik menjadi akar 5 min akar 2. Mana yang ada? Yang sama, yang ini ya. Negatif akar 2 plus akar 5, sama kan? Jadi jawabannya adalah C.